Hai 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 bun, assalamualaikum. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba. Besok puasa bunda. Udah persiapan apa buat puasa? Yang penting mah mempersiapkan diri biar sehat, biar bisa kuat buat beribadah lama-lama sama Allah di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua dikasih rezeki yang banyak, rezeki kesehatan, rezeki waktu luang, rezeki bisa kumpul sama keluarga ya, amin. Yang paling penting mah yuk hatam 1 bulan. Terus udah nyatet belum menu-menu tiap harinya buat buka puasa sama sahur? Itu juga penting loh biar menekan waktu, biar kita nggak scroll Instagram, TikTok atau Cookpad gitu buat nyari inspirasi buka puasa atau sahur. Jadi dipersiapin dari sekarang ya. Aku lagi bongkar isi belanjaan aku yang kemarin aku udah up videonya ya. Terus ini lagi bongkar-bongkar sisa stok makanan ya, kayak kecap, gula, Nutrijel ini masih ada. Jadi ada beberapa belanjaan yang kemarin aku nggak beli karena memang stoknya masih ada. Kebutuhan makanan setiap keluarga pasti beda-beda, tergantung kebiasaannya juga. Kalau aku mah memang kebiasaannya masak, jadi jarang banget makan makanan instan. Kayak ikan kaleng aja aku cuma stok 3. Terus ini permihan, mie juga nggak banyak ya. Aku cuma beli mie goreng gitu doang sih, nggak pakai yang kuah-kuah. Mie goreng juga kalau misalnya lagi ada pengen aja gitu, kalau lagi abis taraweh biasanya. Kalau sahur mah jarang, biasanya itu bisa bikin perut begah. Jadi lihat kan, stok makanan instan aku cuma segitu, nggak banyak memang, tapi insya Allah cukup. Karena prinsip aku perut mah lautan, mau dikasih makan sebanyak apapun pasti nerima mulu gitu, paling kekenyangan. Tapi kalau kita dipikir-pikir lagi, maka sedikit banyaknya makanan insya Allah selalu cukup. Karena pernah aku dengar Dr. Zaidul Akbar bilang kalau lidah itu hawa nafsu kita gitu. Sebenarnya perut itu cuma butuh sedikit aja sih untuk kita bisa berdiri, menguatkan tulang punggung. Jadi mau makan banyak sedikit itu tergantung kita bagaimana maunya. Prepare Ramadan memang banyak banget. Aku udah selesai buat kemas-kemas barang-barang belanjaan aku, dan sekarang aku mau bersihin kulkas. Isi kulkas aku pajuliwet kacida Gusti. Ini karena aku kan kemarin jualan kan, teman-teman tahu aku jualan di GrabFood sama di GoFood. Jadi kalau mau ngambil sesuatu di kulkas tuh ya udah asal ambil, dan kalau naruh sesuatu ya udah asal naruh. Enggak tersusun secara rapi, kayak bumbu-bumbu aja tuh masih kayak nggak diikat, nggak dilipat gitu bumbu-bumbu sisa. Ya udahlah, teman-teman yang penjual pasti merasakan hal yang sama. Dan sekarang aku baru punya waktu untuk bisa ngelap-ngelapin kulkas dan mau beresin dalam-dalemannya. Jangan kaget sama isi kulkas aku, lihat ya Allah, berantakan pisan. Aku nggak pernah seberantakan ini karena kemarin bekas jualan aja, dan sekarang Ramadan insya Allah aku mau full libur jualan. Mudah-mudahan rapihnya bisa awet ya. Pertama aku mau buka-bukain dulu ini rak-rak yang ada di pinggiran pintu. Aku keluarin dulu isi-isinya, terus aku ambilin karena ini kotor banget, banyak kayak ada yang tumpah-tumpah gitu, nggak langsung aku lap, jadi kayak membeku gitu. Terasi-terasi juga pada tumpah karena nggak diikat. Sekarang aku mau cuci dulu rak-raknya, karena di rak-raknya ini banyak banget acai-acai yang tumpahan, kayak kecap, terus bumbu-bumbu yang krim-krim gitu. Jadi kalau misalnya nggak langsung dilap ya otomatis pasti membeku lah ya. Kalau udah membeku kayak gitu ya nggak bisa lah ya. Kalau cuma pakai lap-lap doang, lap basah kayak gitu nggak akan dapet. Makanya aku cuci ini pakai sabun cuci piring, terus dipakein air mengalir, tunggu kering baru nanti kita pasang lagi di pintunya. Nah sambil nunggu kering sekarang kita lap-lap dulu pintunya tuh, lihat ya Allah. Ya Allah, semoga yang kulkasnya kotor cuma aku doang ya teman-teman, jangan. Oh ya, aku ngelap-ngelap ini kan
kan pakai lap basah. Lap basahnya itu kan aku nyemplungin tadi ke gayung. Nah, isi gayungnya itu air sama perasan jeruk nipis. Bisa jeruk nipis atau lemon biar si kulkasnya tuh lebih keset gitu. Jadi aku nggak pakai sabun atau sabun cuci piring, enggak, biar wanginya wangi seger gitu. Boleh ditambahin vanila kalau punya. Vanilanya vanila bubuk ya, yang nggak bikin lengket di kulkas. Tapi kalau aku karena cuma ada jeruk nipis ya udah, jadi pakein perasan jeruk nipis aja. Ini juga bisa bikin si lap-lap kita ngelapin tuh lebih keset gitu, lebih wangi dan seger aja gitu isi kulkasnya. Aku keluarin semua makanan-makanan yang ada di dalam kulkas dan ternyata sampahnya juga banyak banget yang gak aku lihat. Ternyata memang gak aku simpen dengan rapi kayak selai-selai gitu, cuma dipakein plastik. Terus ya udahlah aku buang-buangin aja. Sisa-sisa coklat juga gak aku benerin, ya udah aku buangin. Ada tumpahan coklat yang susah banget dihilangin, aku rojok-rojok gitu pakai pisau dan alhamdulillah ini bisa hilang ya. Ya ampun, jangan kedul kayak aku ya teman-teman, cukup aku aja. Aku juga nggak lagi deh kedul kayak gini. Kalau misalnya udah ada yang tumpah ya udah langsung elap gitu loh, nggak usah nunggu lama-lama jadi namblang. Oke, ngelap-ngelap kaca yang di dalam lemarinya ini udah selesai. Sekarang waktunya aku nyusun-nyusun lagi sisa-sisa bahan makanan yang masih ada. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak naro apa-apa di kulkas ya. Aku cuma naro yang memang penting, perlu banget gitu ditaruh di kulkas, kayak bumbu-bumbu. Nah itu tadi aku taruh bumbu putih sama bumbu cabe ya, karena itu memang menurut aku sangat memudahkan kehidupan aku saat memasak gitu. Terus di sini juga aku taruh obat-obatan, yang punya anak kecil pasti sama, obat-obatan sirup itu pasti selalu ada di kulkas, karena anak kecil itu kita nggak tahu ya, dia tuh nggak tahu kenapa kalau masih di bawah 5 tahun itu sering banget kayak demam lah, pusing lah, kayak gitulah. Pokoknya kita harus sedia obat, tapi jangan lebih dari 3 bulan. Kalau udah 3 bulan langsung buang, oke? Rak-rak pinggiran pintunya udah kering, jadi langsung aku pasang aja. Dan sekarang aku lagi nyusun-nyusun apa yang harus diisi di rak-rak pinggiran pintu ini. Aku taruhin ini ternyata nggak muat, ya udah satu rak aku copotin dulu. Dan sekarang aku taruh isi-isi dulu. Aku belum beli telur karena kemarin belanja nggak beli telur, nanti aja. Alhamdulillah kulkasnya udah rapi. Nah sekarang kita tinggal bikin isi-isian kulkas ya. Selama bulan Ramadan pasti ada perubahan total atau seenggaknya dalam rutinitas keseharian kita. Kayak barang siapa tidak mempersiapkan sebelumnya pasti akan kesulitan dan kewalahan dengan rutinitas harian di bulan Ramadan. Persiapan sebelum Ramadan maksudnya tuh untuk membiasakan diri supaya ketika datang bulan Ramadan kita nggak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk meraup pahala selama bulan Ramadan. Ini salah satu tips berguna banget buat teman-teman, karena apa yang membuat pekerjaan harian teman-teman lebih mudah. Kalau aku salah satunya suka bikin stok bumbu instan selama puasa. Ini bukan bumbu instan yang beli di pasar atau di warung yang udah jadi gitu ya. Aku siapin bumbu ini yang menurut aku susah banget memang untuk dipersiapin. Bukan susah sih, kayak lama gitu loh buat disiapinnya, kayak bawang putih, bawang merah sama cabai merah. Ini tuh kan yang harus di blender. Kalau bumbu-bumbu kayak kunyit, kemiri itu kan bisa kita ulek gitu loh. Maksudnya enggak memperlambat waktu lah gitu. Jadi dengan kayak gini kita bisa lebih cepet masaknya gitu. Jadi waktu masaknya tuh nggak lama di bumbu doang. Kalau misalnya kayak bawang merah kan harus dikupasin dulu, cabai dipetikin dulu, bawang putih juga dikupasin dulu. Terus kalau misalnya diulek pakai ulekan gitu kan lama. Jadi ya udah aku untuk mempercepat waktu aku masak nanti di bulan Ramadan, aku pasti punya stok bumbu-bumbu kayak gini. Ini dipisah ya, untuk bawang merah, bawang putih sama cabai merahnya aja sih yang aku bikin bumbu kayak gini. Terus dimasukin ke plastik klip kayak gini biar nanti kita bisa tinggal ngambil satu aja gitu buat sekali masak. Aku suka juga buat declutter rumah sebelum Ramadan, kayak deep clean semua area rumah, semua sudut supaya rumah bersihnya bertahan lebih lama. Kalau declutter itu kan barang yang nggak dipakai disisihkan gitu, yang masih dipakai di reorganizer lagi. Terus kayak kayak ya udah gitu, kulkas tadi kan kalau udah kebuang ya udah dibuang. Jadi kan space kulkasnya itu kan lebih banyak gitu untuk kita taruhin nanti bahan-bahan buat di bulan Ramadan gitu.
Sebenarnya yang menghabiskan waktu itu kan buat ibu-ibu tuh di dapur ya, bener gak sih? Apa aku doang yang ngerasa kayak gitu? Kayak pertama kita tuh mikirin buka puasa sama apa ya gitu, beli apa masak ya. Tapi menurut aku mendingan masak karena selain lebih hemat, balik lagi ya itu lebih sehat juga. Supaya nggak makan waktu banyak di dapur, makanya aku bikin frozen si bumbu-bumbu ini. Terus juga list down menu-menu simpel kesukaan keluarga. Catatannya bisa ditempel di kulkas. Jangan lupa klasifikasikan menu untuk berbuka, sahur, sama dinner. Buat catatan dari menu favorit anak-anak dan suami yang bisa teman-teman masak sepanjang tahun gitu loh. Ini udah jadi, bumbu-bumbunya tinggal dimasukin ke freezer. Ini udah aman, insya Allah kuat sampai 2 minggu. Satu lagi yang gak kalah penting, ini godokan gula pasir, dikasih air juga secukupnya. Aku bikin 500 gram, airnya juga 500 ml. Digodok kayak gini sampai sedikit mengental, terus dikasih daun pandan biar nanti wangi vanila. Ini berguna banget buat bikin dessert sama es buah nanti, jadi gak makan waktu lagi. Selama Ramadan, goalnya pastikan amalan-amalan akhirat. Nah, yang paling menyita waktu biasanya kan urusan dunia. Spesifik sih, kalau IRT itu urusan dapur, rumah, anak-anak, ya pokoknya gitulah. Makanya aku bikin plan detail buat urusan-urusan domestik sebelum Ramadan untuk meminimalisir kesibukan urusan domestik di bulan Ramadan. Jadi apa nih Ramadan goal teman-teman di tahun ini? Kalau gitu cukup sampai di sini dulu video aku hari ini. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Wassalamualaikum.